Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube-nya Mas Aji. Melanjutkan video saya yang kemarin, yaitu belajar dasar-dasar Photoshop part 2. Hari ini saya akan share satu buah video tutorial, yaitu belajar dasar-dasar Photoshop part 3. Pada video saya yang part 3 ini, kita akan belajar tentang tool yang namanya yaitu ini, spot healing brush tool serta patch tool. Ini yang sering saya pakai. Terus kita akan belajar tentang brush tool, cara install brush tool, dan cara membuat sebuah objek menggunakan brush. Lalu kita akan belajar mengenai clone stamp tool. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan untuk praktek video tutorial ini, ada baiknya teman-teman lihat dulu channel YouTube saya, yaitu ini. Untuk update video-video tutorial terbaru, teman-teman bisa subscribe, klik di sini ya. Terus bisa meninggalkan komentar, kritik, serta saran yang sifatnya membangun di bagian kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share ke sosial media teman-teman semuanya. Untuk playlistnya sendiri di sini sudah saya pisah-pisahkan semuanya untuk beda-bedanya ya, yaitu ada belajar dasar-dasar Photoshop ini agar nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk menemukan videonya, karena sebelumnya sudah saya short atau sudah saya playlist. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai dua buah gambar serta satu buah file brush. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk bahan praktek kita. Baiklah, di sini langsung saja kita mulai ya. Kita akan belajar menggunakan yang namanya spot healing brush tool. Kita masukkan gambarnya. Saya akan memasukkan gambar yang ini. Ini sebuah gambar yang istilahnya ada tulisannya ya, ada watermarknya. Kita akan mencoba menghilangkan untuk watermarknya ini menggunakan spot healing brush tool. Bisa diperhatikan teman-teman di sini semuanya. Kita besarkan untuk size brushnya sendiri. Ini saya pakai yang segini ya. Kita sesuaikan. Kita besarkan untuk objeknya. Jangan lupa klik navigator di sini lalu zoom di sini. Kita akan mencoba menggunakan ini yang namanya spot healing brush tool untuk menghilangkan tulisan ini. Pastikan di sini tulisannya yang terpilih adalah content aware ya. Kita coba klik di sini. Kita coba hilangkan. Nah, kita bisa menghilangkan sebuah tulisan ini, watermark ini, menggunakan spot healing brush tool ini. Seperti ini. Ups, seperti ini. Ups, kita bisa bersihkan lagi menggunakan ini. Kita bisa rapikan. Oke, kira-kira kurang lebih seperti inilah ya gunanya untuk spot healing brush tool. Lalu saya akan memberikan penjelasan untuk penggunaan dari patch tool. Sebenarnya fungsinya hampir sama, tapi kalau patch tool di sini digunakan untuk menghilangkan noda juga, tapi dalam bentuk seleksi dan harus ditarik. Sementara kita close dulu. Selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi dari patch tool tadi. Kita lihat prakteknya. Di sini saya mempunyai sebuah gambar. Gambar ini orang yang ada mempunyai noda ya atau jerawat.
Kita akan coba menghilangkan menggunakan patch tool. Teman-teman lingkari di sini, klik pada mouse, lalu lingkari, buat lingkaran melingkari noda ini ya, noda jerawat. Lalu teman-teman klik dan tarik ke sini. Teman-teman perhatikan di sini untuk jerawatnya hilang ya. Lalu tekan Ctrl D pada keyboard untuk menghilangkan seleksi. Selanjutnya teman-teman klik lagi di sini, lalu tarik, dia akan menghilang. Kalau teman-teman tarik lagi, dia nodanya akan menghilang. Teman-teman tarik, nodanya menghilang. Tarik, nodanya menghilang. Oke, inilah salah satu manfaat dari patch tool. Mungkin teman-teman nanti untuk prakteknya bisa explore lagi ya untuk penggunaan ini. Kita close lagi yang ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk install brush. Di sini saya sudah mempunyai 20 gravity brush ya namanya ya, brush ABR. Karena di sini saya menggunakan Photoshop yang portable. Kita copy dulu di sini. Kita cari file kita, mentahan dari Photoshop kita, biasanya ada di C ya. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop yang portable. Kita akan coba untuk install. Sebelumnya brush yang tadi di copy dulu ya. Lalu masuk ke preset, cari folder yang namanya brush, lalu paste di sini. Sudah bertambah yaitu 20 gravity brush, filenya dalam bentuk ABR formatnya. Kita buka Photoshop kita lagi. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah dokumen baru, misalkan 10 x 10 cm ya. Lalu saya akan mencoba untuk membuat sebuah objek menggunakan brush tadi. Kita buat layer baru di atas layer background. Terserah warnanya mau merah, warna hitam, biru juga bisa. Kita aktifkan brush tool ini. Kita cari brush yang kita masukkan tadi. Klik pertama ya. Pertama klik brush, lalu klik di sini, lalu klik di sini di pengaturannya. Kita pilih yang namanya load brush. Kita cari posisi brush yang tadi kita pastekan, yaitu di preset, lalu brush. Kita cari yang namanya 20 gravity brushes ABR, lalu load. Nanti dia akan muncul. Kita cari dulu. Oops, sorry. Kita pilih yang ini ya. Kita munculkan lagi ya, kita load ya. Ininya, klik open. Ini. Ya, dia sudah muncul. Teman-teman mungkin bisa kita perbesar. Kita bisa pilih, mungkin kita perbesar mungkin 1000 pixel segini. Kita klik di sini. Nah, inilah yang dinamakan brush ya, brush tool ya. Dia akan membentuk sebuah objek baru. Brush ini sebenarnya ada macam-macam, ada banyak sekali bentuknya. Ada yang petir, ada yang awan, ada yang bunga, ada yang flower, ada yang segala macam, banyak pokoknya. Teman-teman tinggal sesuaikan. Dan pastikan sebelum teman-teman untuk mengaplikasikan brush, teman-teman membuat layer baru. Kalau bisa dinamakan mungkin brush, agar nanti teman-teman tidak bingung. Di sebelumnya sudah saya kasih tahu ya cara untuk merename sebuah layer. Oke, bedanya kalau misalkan bedanya apa? Kita bikin layer baru sama nggak bikin layer baru kalau kita main di brush. Kalau kita nggak bikin layer baru, nanti dia nggak bisa nggak bisa dirubah-rubah
pindah-pindah. Kita perbesar segini. Karena kita nggak bikin karena kita nggak bikin layer baru, misalkan kita aktifkan di sini, nggak bisa dirubah-rubah. Beda kalau kita bikin layer baru di atasnya seperti ini. Oke, ini untuk brush tool ya, penjelasan tentang brush tool ya. Selanjutnya kita close dulu yang ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang clone stamp tool dan fungsinya. Di sini saya memasukkan gambar ini lagi ya, watermark yang ada tulisannya ini. Saya coba untuk menghilangkan tulisan watermark ini menggunakan clone stamp tool. Clone stamp tool ini adalah ini ya, apa namanya? Dia mengcopy objek di sampingnya untuk menutupi objek yang kita mau. Misalkan kita buat layer baru, kita perbesar. Kita bisa sambil tekan tombol Alt di sini. Saya akan mengcopy area yang di sini, gambar yang di area di sini. Kita klik sambil tekan tombol Alt, lalu klik di sini. Kita klik di sini. Nah, ini bedanya ya, penggunaan brush dengan clone stamp tadi, terus yang spot healing tadi. Ini namanya menggunakan brush. Teman-teman sambil tekan tombol Alt untuk mengambil sampel ya, untuk mengambil sampel gambarnya, lalu teman-teman klik di sini. Untuk penggunaan brushnya sendiri ini biasanya saya menggunakan brush yang tipe ini, soft round. Kalau yang hard round ini dia agak keras ya pinggirannya ya, nggak halus. Oke, mungkin seperti ini. Kita ambil sampel contohnya, ambil sampel contoh gambar di sampingnya yang hampir menyerupai. Oke, mungkin seperti ini ya hasilnya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, demikian penjelasan saya tentang apa itu yang dinamakan spot healing brush yang ini, patch tool, cara install brush serta fungsinya, serta apa itu clone stamp tool dan fungsinya. Baiklah teman-teman semuanya, sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya untuk update video-video tutorial terbaru dari saya ya. Untuk next video-video selanjutnya yaitu part-part berikutnya. Hari ini part 3, mungkin besok bisa part 4, part 5, part 6. Dan saya berharap setelah teman-teman semuanya melihat video tutorial saya yang dasar-dasar Photoshop ini, nanti suatu saat teman-teman bisa mengolah gambar sendiri ataupun bisa membuat desain sendiri menggunakan Adobe Photoshop. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya dan terima kasih.